Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diundang untuk berbicara di sini. Saya mau sharing 15 tahun setelah saya lepas dari kampus ini. Saya lulus tahun 97, wisuda tahun 97. Kebetulan angkatan 92 itu masih ikatan dinas. Jadi secara otomatis karena saya nggak ada problem pada waktu saya kuliah gitu ya. Jadi secara otomatis saya masuk ke PT Telkom. PT Telkom adalah salah satu perusahaan yang boleh dibilang terbesar, telekomunikasi terbesar di Indonesia. Beruntung sekali saya pernah gitu ya bekerja di sana, walaupun tahun 2003 sebelum masa ikatan dinas saya selesai, saya mengundurkan diri. Kemudian saya melanjutkan ke satu bank, ya boleh dibilang juga terbaik di Indonesia, yaitu Bank Danamon. Kemudian gak lama kemudian saya membuat perusahaan sendiri. Dan untungnya lagi dari awal karir saya, begitu saya keluar dari Dayakolot gitu ya, urusannya masih dengan yang namanya paperless office gitu ya. Jadi kalau tadi diintroduce oleh kawan kita bahwa menyelesaikan permasalahan yang paling kompleks di sebuah perusahaan itu bukan hanya core sistemnya mereka saja gitu ya, tapi yang kompleks itu justru bagaimana kita bisa berkomunikasi antara satu tim dengan tim yang lain di dalam perusahaan itu secara efektif dan efisien. Dan tema yang saya ambil sekarang ini adalah related ya, dari tadi pagi gitu ya kita ngomongin soal pensisteman gizi dan seterusnya, ada penanggulangan hewan yang perlu dilindungi gitu ya, dan terakhir kita lihat dari Mas Will Smith tadi agak related dengan ini. Jadi kita pengen go green lah gitu ya dengan paperless office. Cuman kebanyakan yang terjadi itu mereka mengalami kegagalan gitu ya. Karena mungkin yang dipikir oleh banyak perusahaan besar adalah implementasi paperless office ini kan menjadi salah satu kewajiban buat mereka gitu ya. Karena ada satu tolok ukur buat perusahaan yang mengaku perusahaan itu menjadi sebuah perusahaan besar, bahwa dia juga ikut andil dalam merawat lingkungan. Salah satunya cara yang paling simpel adalah dengan paperless office gitu ya. Cuman rata-rata gagal karena biasanya mereka punya uang banyak gitu ya. Yang mereka lakukan hanya saya ingin membuat website internal misalnya untuk memudahkan saya sharing informasi dan komunikasi. Kemudian mereka undanglah mungkin beberapa vendor gitu ya, kemudian mereka temukan, kemudian mereka pilih mana yang paling sesuai, kemudian itu dibuat, kemudian itu jadi, kemudian besoknya mati gitu kan, nggak dipakai lagi oleh mereka. Karena dari awal kegagalan ini yang saya bilang bahwa apa yang kita bikin dari sistem itu hanya 10% dari keseluruhan yang kita butuhkan untuk paperless office. Ada hal-hal lain yang kita butuhkan gitu ya, mulai dari visi, strategi gitu ya, kemudian komitmen dari top manajemen, komitmen dari semua orang yang ada di dalam organisasi, itu semuanya penting, termasuk yang paling penting yang saya bilang ini adalah 90% dari kesuksesan adalah membuat yang namanya, kalau saya bilang itu PSPG, Policy, Standard, Procedure, and Guideline. Karena kalau kita udah masuk ke paperless office, itu ada perubahan budaya di sana gitu ya. Mau nggak mau ada perubahan budaya yang biasanya orang pakai kertas, dikit-dikit print gitu ya, dikit-dikit copy gitu ya, kemudian pengennya dibawa pulang, bisa dibaca di rumah gitu ya, kemudian mereka harus di desktopnya gitu ya. Pada awal-awal implementasi itu saya pernah dimarahi oleh waktu itu direkturnya Telkom, seorang tentara jenderal gitu ya. Gara-gara kamu, saya pulang jam 9 malam. Saya harus approve. Nah itu biasanya mungkin beliau tinggal dibawain kertas gitu ya, atau disiapin oleh asistennya, sekarang dia harus lakukan sendiri gitu ya. Tapi walaupun dimarahin saya senang gitu, karena artinya aplikasi yang saya buat itu dipakai
Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sukses, gitu ya, yang saya tahu, gitu ya, yang sukses menerapkan paperless office. Jelas contoh pertama adalah Telkom Indonesia. Dia tahu dari tahun 98 sampai sekarang itu mungkin ada sekitar 100-an aplikasi paperless, sampai ke slip gaji pun mereka sudah paperless. Penting. Zaman saya waktu masuk di Telkom, slip gaji itu di print itu minimal 3. Ya, 1 diamplopin, dibagikan ke saya, 1 diarsip, 1 diarsip ke orang HR. Dan menggunakan kertas yang cetak berwarna, mahal. Gitu ya, dengan cinta yang misalnya laserjet, ya, mahal lagi. Tapi begitu selesai dibuka gitu ya, paling kalau nggak ada apply credit card, nggak ada apply kredit, ya udah nggak dipakai gitu kan, sayang. Dan tidak ada histori setelah itu, kalau hilang dan sebagainya tidak ada histori. Mereka sudah disistemkan. Jadi mulai dari telco company, ini anak perusahaannya, government ya, ini Departemen Luar Negeri, ini Pemprov DKI, jadi pada waktu Pak Foke pertama kali terpilih menjadi gubernur DKI, dia komit. Tadi saya bilang di awal kan, bahwa sukses implementasi ini nggak cuma coding, bikin aplikasi, deploy selesai, testing selesai, tapi komitmen dari top manajemen itu nomor 1. Di Telkom saya mendapatkan itu, di Pemprov DKI saya mendapatkan itu, bahkan di TNI AD dan TNI AU kita mendapatkan itu. Mereka menggunakan, bahkan di TNI AD itu yang mereka gunakan untuk latihan perang dengan tentara-tentara di ASEAN, yang dulu mereka komunikasinya mungkin pakai faksimili atau pakai telegram gitu ya, yang sekarang server telegram itu juga nggak ada di Indonesia, sudah nggak punya lagi kita, karena server terakhir itu ada di Telkom Gambir, itu nggak ada lagi, dan itu mau tidak mau harus diganti. Ya, mereka nggak perlu ngeprint, karena mereka perintahnya bisa dia dapat dari perangkat apapun, dimanapun dan kapanpun. Yang penting di sini adalah pasti sampai dan hanya 1, gitu ya. Penting juga untuk dunia perbankan, ini salah satunya. Oke, jadi tadi sebelumnya seperti kondisi seperti apa, banyak yang gagal, kemudian yang berikutnya adalah suksesnya. Berikutnya lagi kita akan bicara tentang bagaimana bisa mendapatkan itu, bagaimana bisa meraih sukses itu. Ini bukan riset saya. Ini ada riset dari teman-teman kita di Amerika yang mereka meriset bahwa untuk membuat intranet, wah tadi namanya paperless office gitu ya, kok sekarang intranet, jadi nama ini bisa banyak gitu ya. Waktu saya kuliah, saya masih ingat di gedung B, dosennya Pak Arsono yang rambutnya putih, gitu ya. Beliau mengajari saya yang namanya office automation, pelajaran yang sangat nggak menarik gitu, nggak suka saya gitu ya. Tapi 15 tahun saya terjebak di dalam situasi mempaperlesskan itu gitu ya. Atau tahun 98 istilahnya lebih banyak ke intranet gitu ya. Tapi intinya sama, bahwa kita mengurangi penggunaan kertas di dalam kantor. Ada 6 stage yang bisa dilalui gitu ya. Salah satu contoh kasus gitu ya, di mana yang sering terjadi di government, di mana kita tahu salah satu implementasi paperless office di government itu adalah suka dikenal dengan nama e-gov, itu tidak dimulai dari stage pertama, tapi dia dimulai dari stage kedua, namanya self-service. Self-service itu apa sih? IKTP, IPBB, yang depannya itu ya, E apa gitu ya. Salah gitu ternyata, bahwa dengan kalau kita memulai dari self-service intranet, orang di belakangnya nggak siap, camatnya nggak siap, pegawai camatnya nggak siap, ada notifikasi dia nggak tahu dapatnya di mana gitu ya, mau nge-proof gimana caranya dia nggak tahu gitu ya, dan seterusnya. Ini contohnya, stage pertama communication and information sharing gitu ya. Kita lihat di situ ada email, salah satunya SMS broadcast, SMS collection. Saya tadi lihat digunakan di sistem yang sesi pertama tadi ya, untuk collect data kesehatan, dia bisa dari SMS collection. Intinya kan itu information sharing, ya kan? Hal yang kita gunakan untuk information sharing nggak usah mahal-mahal lah, nggak perlu BB, gitu kan, nggak perlu produk yang lain, gitu. Cukup dengan SMS, semua orang punya,
kita bisa broadcast, kita bisa collect information. Kemudian ada content management system. Ya, saya tadi diskusi juga dengan beberapa teman, IT Telkom udah sampai di mana ya implementasi paperless-nya. Ternyata baru 2 yang ketangkep ya, nggak tahu kalau ada yang lain mungkin ya. Yang pertama email, yang kedua adalah content management. Content management ini intranetnya gitu ya, atau website jurusan, katanya bisa sampai lihat jadwal, lihat nilai, lihat sebagainya gitu ya. Which is itu bagus, tahap 1 sudah dilalui, gitu ya, sudah ada. Silahkan dilanjutkan ke tahap berikutnya berarti gitu kan, jangan terlalu lama gitu. Tahap kedua itu adalah self-service. Nah, contoh dari self-service ini adalah employee self-service. Jadi form-form yang biasa digunakan oleh pegawai sehari-hari. Gitu ya. Contoh misalnya yang paling simpel dulu saya waktu pertama kali bekerja adalah setiap bulan saya dibagi kertas, isinya adalah daftar telepon dari kawan-kawan saya satu kantor. Nggak tahu tuh orang HR waktu itu hobi banget yang mindah-mindahin kursi kita gitu ya. Jadi setiap kita pindah kursi gitu ya, nomor telepon extension kita juga berubah. Setiap kita berpindah kita dikasih lagi itu. Dikasih lagi itu. Saya bilang kenapa sih? Boros amat, ada 120 pegawai, ada 120 meja, ada 120 lembar kertas yang setiap bulan hanya untuk ditempel gitu ya, mungkin dipakainya juga jarang-jarang. Nyarinya juga susah, gitu kan? Kenapa nggak dibikin di intranet, daftar pegawainya sudah ada, gitu ya. Dan itu kita wujudkan, bahkan kita extend sampai ke front desk di bawah. Jadi kalau ada orang masuk ke gedung Japati pada waktu itu, dia tanya karyawan Bapak A atau Bapak B atau Ibu, dia tinggal searching aja di sana. Mudah, langsung tahu TRO-nya di mana, dia di lantai berapa. Yang mengupdate adalah pegawainya sendiri. Kenapa itu bisa? Karena dia sudah melalui tahap pertama. Dia udah nggak gaptek dengan email, dia nggak gaptek dengan website, gitu ya. Dia nggak gaptek dengan saya harus berbagi nih, gitu ya. Seperti acara kita hari ini kan kita berbagi. Saya berbagi informasi saya pindah tempat duduk, saya bagi supaya orang nggak tersesat nanti. Nah, sebagai contoh. Kemudian ada juga manajer self-service. Manajer self-service ini contohnya adalah form-form penilaian untuk pegawai, gitu ya. Mereka Telkom itu sudah sampai di sini bahkan. Jadi setiap tahun itu ada penilaian pegawai dan itu sudah paperless. Ya, bayangin. Namanya CBHRM, Competency Based Human Resource Management-nya Telkom itu, bahwa seorang pegawai itu harus dinilai oleh 360 derajat. Dia dinilai atasannya, dinilai oleh teman sejawat, dia dinilai oleh bawahannya. Ya kan? Satu soal untuk satu pegawai itu bisa menghabiskan 2 lembar kertas. Kalau dia di print ada 6 orang atau ada 7 termasuk dirinya sendiri berapa? Itu baru mendapatkan penilaian. Berikutnya lagi problemnya adalah ngumpulinya, ya kan? Udah jadi form, udah ada isinya, terus mau diapain? Diketik satu-satu. 35.000 pegawai kali 7 lembar, 7 orang gitu ya, kali 2 lembar, nggak mungkin. Saya bilang, harus paperless, nggak mungkin. Di mana pegawainya tersebar dari cabang sampai Merauke. Ini persoalan bisnis, critical, gitu ya. Berikutnya lagi adalah customer self-service. Saya kasih kuning-kuning customer self-service. Kenapa? Karena yang tadi saya cerita e-gov itu langsung ke customer self-service. Dia nggak punya website internal, pegawai nggak punya email, gitu ya. Bahkan Pak Camat juga nggak punya ide gitu. Oh, kalau saya bilang bahwa hari ini harus masuk broadcast pakai SMS, dia tidak punya ide itu. Kemudian ada juga bisnis self-service untuk rekan bisnis kita, gitu ya. Mau beli apa, mau minta apa, gitu ya, mau pengadaan apa. Banyak sekarang e-procurement sebagai contoh, perusahaan-perusahaan banyak menggunakan itu. Berikutnya adalah collaboration driven intranet, gitu ya, bahwa ya sekarang social network sudah ada di mana-mana, gitu, bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus sharing. Ini sampai tahap ke sini. Berikutnya lagi adalah enterprise information portal. Kalau sudah ada 100 aplikasi, tidak mungkin kita menghafalkan alamat dari aplikasi itu masing-masing, gitu ya. Tentunya saya membutuhkan satu tempat
namanya portal. Jadi kalau di Telkom itu ya portal.telkom.co.id. Kalau di Bentul ya portal.bentul.co.id. Kalau di Medco ya portal.medcogroup.co.id. Cukup hafal satu, di mana portal itu punya spesialisasi bahwa dia single point of entry dan personalisasi. Jadi jangan khawatir kalau dia bukan orang HR, dia nggak akan dapat aplikasi HR. Kalau dia bukan orang finance, dia nggak akan dapat aplikasi finance. Jadi dia akan dapat aplikasi apa yang memang berhak untuk dia kerjakan. Saya nggak ceritakan berikutnya. Ini agak teknikal, gitu ya. Untuk mengembangkan paperless office kita butuh building block seperti ini, gitu ya. Kita juga nggak akan bahas, ini sangat teknikal. Saya lanjutkan lagi ke, nah berikutnya bagaimana? Saya udah tahu, untuk bikin itu caranya seperti itu tadi, tahap-tahapannya seperti itu tadi. Nah, kemudian yang realnya dong, ini saya komposisikan berdasarkan pengalaman kita 15 tahun, gitu ya, dalam implementasi paperless office. Maaf. Yang pertama adalah develop visi. Ya, visi pertama yang dicanangkan oleh manajer saya waktu saya pertama kali bekerja, itu adalah Dama, saya mau paperless office, saya mau intranet, gitu ya. Dan intranet saya itu bisa diakses oleh semua orang, tapi maintenance-nya mudah. Karena ada 35.000 pegawai, nggak mungkin saya nginstalin aplikasi satu-satu. Jadi harus bisa diakses lewat browser. Itu makanya intranet. Bikin visi, tulis. Kedua, buat prototipe. Ya tadi yang Ibu yang pertama kan dia bikin prototipe, show it around. Gitu kan? Minta sponsor sana, minta sponsor sini, karena nggak mungkin orang IT itu bekerja sendiri, gitu kan? Nah, saya mesti minta dukungan departemen, corporate, direktorat, unit, semua harus kita minta. Kemudian adalah cari championnya, mana unit-unit di dalam organisasi kita yang paling melek IT, cari, mereka kita jadikan kelinci percobaan dulu, gitu ya. Supaya apa? Kita ngajarinya nggak susah-susah, karena kita masih konsentrasi di development, gitu ya. Cost, penting. Cari tahu juga, biaya kalau nggak pakai paperless berapa, biaya pakai paperless berapa. Ya. Pada waktu kita pertama kali implementasi di Telkom, saya menghemat kurang lebih 7 miliar. Dan waktu itu CEO Pak Dadat Kustiwa senengnya setengah mati. Dan tahun depannya maintenance-nya nggak nyampe 500 juta. Gitu ya. Bikin strateginya, lakukan strateginya. Tadi juga ada saya lihat bagaimana caranya mengukur progres di slide-nya Pak Will Smith ya. Dan itu harus diukur setiap saat secara reguler gitu ya, bahwa oh penghematannya berapa user yang sudah menggunakan. Cara paling simpel adalah kalau Anda punya mail server, matikan. Tips paling simpel. Kalau banyak yang teriak, oh dipakai. Saatnya Anda maju lagi ke tahap berikutnya. Gitu ya. Kalau dimatikan nggak ada yang pakai, ya sudah deh gitu, gagal, mati gitu ya. Jangan menyerah tapi ya, karena di sini dibilang update visi, strategi, lakukan lagi dari atas. Karena yang namanya paperless itu never ending. Anda pengguna Facebook semua lihat bahwa Facebook tidak pernah berhenti berubah. Begitupun kalau Anda mau menggunakan paperless office ini di organisasi Anda. Begitu aplikasinya itu aja informasinya nggak updated gitu ya, aplikasinya itu. Besok mati. Gitu ya. Jadi never ending. Kayak kita gali kuburan sendiri gitu. Kita yang tadinya susah ngajakin mereka paperless, begitu mereka suka, kita yang susah untuk memaintain mereka kalau server paperless kita mati. Terakhir, saya cuma ingatkan, kalau mau implementasi paperless office, nggak usah buru-buru, ya santai aja, kita ikutin, gitu ya. Jadi pengalaman saya 15 tahun mengatakan bahwa paperless office itu adalah sebuah evolusi, bukan revolusi. Ya, jadi tadi ada pertanyaan juga waktu session di belakang, kalau sudah paperless semua, terus Anda mau ngapain, gitu kan? Saya masih percaya bahwa istilah paperless ini salah, yang benar adalah less paper. Mengurangi
kertas. Nggak tahu nanti ke depan. Mudah-mudahan memang benar-benar tidak ada kertas sama sekali di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.